Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Sauki, kontributor Tribun Timur untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Dapat kami laporkan telah terjadi kebakaran hebat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Muara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kebakaran hebat itu terjadi pada Kamis 18 Juni 2006 petang. Akibatnya 2 rumah hangus terbakar. Dari laporan damkar setempat, diduga api itu pertama kali muncul karena percikan korek api yang dimainkan oleh seorang anak yang berada dalam rumah. Percikan api itu kemudian membakar kasur sehingga api cepat menyebar ke bagian rumah. Dari pantauan kami di lapangan, setidaknya 5 armada damkar Kota Palopo diturunkan untuk memadamkan api beserta 1 mobil suplai air. Berikut berita selengkapnya. Kebakaran hebat menghanguskan 2 unit rumah di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Muara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis 18 Juni 2026 petang. 1 di antara bangunan yang terbakar merupakan rumah permanen 2 lantai yang difungsikan sebagai indekos. Peristiwa tersebut dipicu seorang anak yang bermain korek api di dalam kamar hingga membakar kasur. Api kemudian membesar dan menjalar ke bagian bangunan lainnya. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo, Muhammad Nur Tandiwajang, menyatakan bahwa informasi awal yang diterima petugas mengarah pada aktivitas anak kecil yang bermain api di dalam rumah. Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar panik. Sejumlah penghuni berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api melalap sebagian besar bangunan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo mengerahkan 5 unit armada dan 1 unit mobil suplai air untuk menjinakkan si jago merah. Petugas membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memadamkan api. Setelah itu proses pendinginan dilanjutkan selama kurang lebih 1 jam guna memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Muhammad Nur menjelaskan 2 bangunan tampak dalam peristiwa tersebut. Di antaranya 1 rumah semi permanen dan 1 rumah permanen 2 lantai yang digunakan sebagai indekos. Ya, izin Pak, bisa diceritakan kronologi kejadian kebakaran di Kota Palopo ini Pak? Ya baik, tadi saya mendapat kami mendapat kabar dari atas nama Astrid pukul pukul 16.41 WITA. Jadi penyebabnya itu menurut informasi diakibatkan
diakibatkan oleh anak kecil yang bermain korek api di dalam kamar sehingga membakar kasur, menyebabkan terjadinya kebakaran besar. Kalau dinas kebakaran Kota Palopo ini menerjunkan berapa ini Pak mobil kebakaran? Kami turunkan 5 unit pemadam kebakaran, 1 supply. Ada berapa unit rumah yang terbakar? Kalau pantauan kami ada 2 unit rumah, 1 semi permanen, 1 2 lantai permanen. Kalau boleh tahu Pak, kan tadi ada yang dievakuasi petugas damkar itu Pak. Itu penyebabnya apa ya Pak ya? Ada tetesan atau ada jatuhan bara api yang mengenai wajah sehingga perlu dibawa ke rumah sakit Palemai, dan alhamdulillah tidak mampu ditangani dengan baik. Kalau kesulitan sendiri Pak? Kesulitan akses kami jalan di sini yang alhamdulillah setelah kami masih mampu mencapai ke titik api. Dan macet tadi. Ini berapa kamar kos yang terdampak ini Pak? Rumah yang 2 lantai itu saya kurang paham tadi berapa lantai ini. Berapa kamarnya, kamar kosnya. Saat ini dilakukan pendinginan Pak ya? Iya, setelah sekitar 2 jam api berhasil dikuasai. Setelah 1 jam, kemudian pendinginan selama kurang lebih 1 jam. Kalau korban jiwa Pak? Untuk korban jiwa tidak ada. Ya. Jumlah yang ditaksir berapa ini Pak kerugian? Sementara masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak. Muhammad Nur Tandi Wajang, Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan. Ya, hingga saat ini otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian material akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, Damkar Kota Palopo menghimbau agar para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak dan memastikan sumber api di dalam rumah tetap aman guna mencegah kejadian terulang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Sauki melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.